Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Insyaallah taala kita akan mulai dari hari ini untuk sedikit memaparkan penjelasan singkat tentang kitab yang ada di depan kita saat ini. Atau kitab atau bisa dibilang kutayyib, kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala yang berjudul Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah utama, 4 pondasi utama. 4 pondasi utama apa? Dijelaskan dalam matan-matannya yang akan datang bahwasanya 4 pondasi utama yang dimaksud adalah 4 kaidah, 4 pondasi untuk memahami makna tauhid dan juga memahami makna dan hakikat dari syirik insyaallah taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala merupakan salah seorang syekh yang luar biasa inayah beliau, perhatian beliau pada majal akidah, pada medan akidah. Oleh karena itu beliau punya banyak sekali kitab-kitab yang tidak hanya bermanfaat tapi sangat luar biasa, ringkas, sesuai dengan kitab dan sunnah. Ya, terdapat ayat dan hadis. Bahkan beliau tidaklah menambahkan suatu komentar yang banyak dalam kitab-kitab beliau. Beliau hanya mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti kitab Al-Qawaidul Arba', seperti kitab Tauhid, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Baik. Kemudian kita akan langsung ke pembahasan yang pertama tentang muqaddimah, pendahuluan dari kitab Al-Qawaidul Arba' ini. Beliau memulai kitabnya dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama menjelaskan bahwasanya huruf ba dalam kata bismillah, bi merupakan baul isti'anah kata mereka. Huruf ba isti'anah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bismillah ya biasanya digunakan dalam mengawali semua kegiatan seorang hamba, semua kegiatan, semua hal yang ingin kita lakukan hendaknya kita mulai dengan bismillah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan dan kemudahan pada kegiatan tersebut. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang pertama beliau meminta pertolongan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menulis kitab ini. Kemudian beliau juga menulis atau mencantumkan basmalah ini sebagai bentuk iqtida, ya, sebagai bentuk menuruti, mengikuti yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran semua ayat kecuali Al-Bara'ah dimulai dengan lafaz basmalah. Begitu pula beliau juga mengikuti Sunnah. Soalnya apa? Dahulu Nabi SAW ketika beliau ingin mengirim surat ke raja-raja negeri-negeri, beliau memulai dengan bismillah. Seperti surat beliau kepada penguasa Roma, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu ala man ittaba'al huda, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk, dan sampai akhir suratnya. Maka lafaz basmalah ini merupakan beliau cantumkan sebagai bentuk iqtida, mengikuti apa yang Allah lakukan dalam Al-Quran dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengawali kitabnya dengan doa. Ini menunjukkan betapa luar biasanya beliau, inayah beliau, perhatian beliau kepada para pembacanya, yang bahkan beliau tidak pernah dengar namanya, tidak pernah lihat mukanya, tidak tahu siapa orangnya, akan tetapi beliau memulai kitabnya dengan doa kepada para pembaca. Subhanallah. Ini merupakan adab menulis yang sangat luar biasa dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Yang artinya, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mulia, Rabb Arash, penguasa Arash yang agung, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ya. Beliau rahimahullahu ta'ala memulai dengan doa yang sangat agung. Beliau mengatakan, As'alullah al-karim, aku meminta kepada Allah Zat yang maha mulia. Al-Karim
merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang Allah Maha sempurna dengan sifat tersebut. Yang mana ketika seorang hamba di antara adab berdoa adalah memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Oleh karena itu banyak doa-doa yang kita lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang thabit, yang sahih, semuanya kebanyakan diawali dengan madah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak contoh-contoh yang lainnya. Maka di sini pula beliau akan berdoa, meminta kepada Allah, maka beliau puji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Beliau mengatakan as'alullah al-karim, aku meminta kepada Allah yang maha mulia. Kemudian beliau mengatakan rabbal arsyil azim, penguasa arasy yang agung. Kenapa disebutkan arasy? Karena arasy merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat di Al-Qur'an. Kemudian an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala menjagamu di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal tersebut. Sebagaimana tidak ada seorang pun yang bisa memberikan mudarat kepada kita jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya untuk kita. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walau ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah bahwasanya jikalau semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun untukmu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagimu. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jikalau mereka semua manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, ingin melakukan sesuatu kepadamu, maka mereka tidak akan mampu berbuat apapun kepadamu kecuali memang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub, pena telah diangkat, suratan takdir telah tetap, ya, dan suhuful amal telah ditutup. Kemudian maka tentunya kita perlu senantiasa terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan penjagaan, ya, penjagaan dari segala macam musibah, penjagaan dari segala macam penyakit, ya, dan hal-hal yang lainnya yang tidak kita sukai. Kemudian tidak hanya itu, beliau lanjutkan doanya. Beliau mengatakan wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, dan aku juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada. Ya, keberkahan merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Banyak orang yang punya harta, akan tetapi jarang yang diberikan keberkahan pada harta tersebut. Banyak Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada seseorang, akan tetapi sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada ilmunya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita keberkahan tersebut. Bukankah Nabi Isa alaihi salam pernah berkata, "Wa ja'alani mubarakan aynama kunt," dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Para ulama tafsir mengatakan di antara maknanya adalah Allah jadikan aku bermanfaat dimanapun aku berada. Di antara, ya, tanda seorang berkah ilmunya, berkah hartanya, berkah apa yang ia miliki adalah ketika hal tersebut bermanfaat kepada orang lain. Ya, harta seorang berkah ketika harta tersebut punya manfaat bagi orang-orang miskin. Ilmu seseorang itu berkah ketika ilmunya juga bermanfaat bagi dirinya sendiri tentunya, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian beliau mengatakan, ya, doa selanjutnya, 3 doa yang sangat luar biasa. Bahkan beliau katakan 3 hal ini merupakan kunci kebahagiaan, tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Beliau mengatakan doa selanjutnya, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba astaghfar.
Dan aku juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan Anda termasuk ke dalam orang-orang yang ketika diberikan nikmat ia bersyukur. Idza u'tiya syakar. Subhanallah. Wa idza batuliya sabar. Dan aku juga memohon kepada Allah agar Anda termasuk orang-orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah Anda bersabar. Wa idza aznaba astaghfar. Dan aku juga meminta kepada Allah agar menjadikan Anda termasuk dari orang-orang yang ketika ia berbuat dosa, tergelincir kepada kemaksiatan, ia kembali memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini merupakan 3 hal yang kita hidup dengannya. Dunia yang kita jalani saat ini tidak pernah lepas dari 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, nikmat yang harus kita syukuri, musibah yang harus kita bersabar atasnya, dan juga semua orang pasti pernah salah dan melakukan dosa, dan kita harus senantiasa beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan atas hal tersebut. Akhi ukhti rahimakumullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum? Kunci dari tetapnya nikmat dan bertambahnya nikmat tersebut adalah ketika seorang hamba mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur, jikalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku bagi kalian, kata Allah. Bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidaklah dikatakan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sampai ia bersyukur dengan 3 hal ini. Syukur yang sempurna adalah ketika seorang hamba merealisasikan, melaksanakan 3 hal. Yang pertama apa? Ia bersyukur dengan lisannya, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang pertama. Yang kedua, seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia bersyukur dengan lisannya adalah ketika ia bersyukur dengan hatinya. Ketika ia meyakini bahwasanya semua nikmat yang ada padanya saat ini merupakan semata-mata pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah didapatkan dari kepintarannya, tidak pula dari keahliannya, melainkan semata-mata semuanya adalah karena anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, titipan yang ia miliki hak pakai di dunia. Akan tetapi semuanya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang kedua, wa idza batuliya sabar. Ya. Jika seorang mendapatkan musibah, ia bersabar. Banyak orang ya ketika mendapatkan musibah kadang hatinya tidak kuat. Bagaimana tidak? Yang namanya musibah merupakan hal yang sangat berat, ikhwati fillah. Orang yang ditinggalkan orang yang tercinta untuknya, orang yang kehilangan barang berharganya, orang yang mungkin diterima penyakit yang luar biasa, na'udzubillah min dzalik, ya, maka kadang orang tidak mampu bersabar. Kenapa? Karena kembali ke awal tadi, ia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya yang pertama, dan ia tidak mengakui bahwasanya nikmat yang tadinya hilang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kedua orang tua yang masih hidup sehat walafiat, alhamdulillah. Kita punya keluarga yang masih lengkap sehat walafiat, alhamdulillah. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingatlah bahwasanya mereka merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana kita menghormati mereka, menjaga mereka, dan Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk mengambil apa yang ia miliki kapanpun ia mau. Maka tugas kita adalah bersabar. Ketika seorang hamba memantapkan syukurnya, maka ia akan bersabar ketika mendapatkan musibah. Ketika orang kehilangan sebuah benda atau harta yang berharga baginya, ya, maka orang-orang yang tidak memiliki iman pada hatinya akan sedih, gundah gulana yang berlarut-larut. Akan tetapi seorang yang beriman, yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita adalah milik Allah, yang kita punya juga merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berlarut-larut atas sedih dari kehilangan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya tersebut. Bukankah
Di antara ciri-ciri orang yang beriman ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takjub dengan kondisi orang yang beriman. Beliau mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua perkaranya, hal yang terjadi dalam hidupnya merupakan kebaikan baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidaklah ada kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Jika orang mukmin tersebut diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia bersyukur. Fakana khairan lah, dan itu pun baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan jika ia ditimpa musibah dan cobaan, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Subhanallah. Ikhwati fillah, mari kita senantiasa tata hati kita masing-masing, bagaimana agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar, karena sungguh tidaklah seorang hamba diberikan mampu untuk bersyukur oleh Allah dan mampu untuk bersabar pula oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia merupakan hamba yang amat sangat beruntung dengan keberuntungan yang amat sangat luar biasa. Kemudian beliau mengatakan wa idza aznaba astaghfar, dan termasuk dari golongan orang-orang yang ketika berbuat dosa ia segera beristighfar dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ukhti rahimakallah, bukankah manusia pasti, tidak kita mengatakan mungkin, tapi pasti melakukan kesalahan? Bukankah yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik anak Adam, semua anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah tergelincir ke dalam dosa dan maksiat. Akan tetapi beliau mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa tersebut, sebaik-baik orang yang tergelincir tersebut, ia kembali bangkit kemudian meminta ampunan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang ia lakukan tersebut. Subhanallah. Jika seorang telah memantapkan yang tiga ini, sabar ketika mendapatkan musibah, syukur ketika mendapatkan nikmat, kemudian segera beristighfar ketika melakukan dosa dan maksiat, maka sungguh ia merupakan hamba yang paling beruntung dan hamba yang paling bahagia. Oleh karena itu penulis mengatakan fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah, karena ketiga hal itu merupakan tanda kebahagiaan, kunci kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesadaran ketika berbuat dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.